di mana Indonesia sekali lagi menunjukkan warrior. Patrick Kluivert bukan level Shin Tae-yong. Sahabat Indonesia, jangan marah pada abang. Gue tidak cerdas macam Bung Towel. Ini hanya pendapat gue sebagai penggemar sepak bola yang neutral. Rasanya kalian semua sudah tahu news Fabrizio Romano. Patrick Kluivert adalah pengganti Shin Tae-yong dan akan diumumkan sebagai pelatih kepala timnas Indonesia akhir pekan ini. Langsung saja gue bilang, ini blunder besar. Jika Shin Tae-yong benar-benar bermasalah dan perlu diganti, PSSI perlu mencari pelatih berkualitas, berpengalaman dan memiliki rekam jejak positif. Sebagai pemain sepak bola, Patrick Kluivert sangat bagus, tapi jika kita mempelajari pengalamannya sebagai pelatih kepala, amatir saja. Tapi dari segi Patrick Kluivert sendiri, dia punya pengalaman kurang. Pengalaman manage tim-tim Asia ataupun negara-negara Asia langsung tak ada. Jadi agak berisiko lah move ni. Bukan aku nak cakap memang takkan berjaya. Boleh je satu hari nanti tiba-tiba berjaya je kan. Pergi je Indonesia ke Piala Dunia kan. Tapi setakat ini adalah move yang sangat berisiko daripada PSSI. Okey, kenapa aku agak sedih bila Coach Shin Tae-yong tinggalkan tim Indonesia? Okey, ni saya ceritakan pengalaman saya lah. Sebab Coach Shin Tae-yong ni dia berada di tahap di mana Indonesia dulu susah tau. Masa tu Indonesia tak ada player-player keturunan, tak ada player-player yang macam sekarang ni. Yang kau lihat sekarang Indonesia dulu lain. Mereka mengharapkan pemain muda, lepas tu ada few like player-player keturunan yang boleh katakan bukanlah bagus sekarang ni, tak bagus-bagus sangat. Dia bawa Indonesia masa tu dalam keadaan susah weh. Susah. Dengan Indonesia-nya macam ya, liga pun tak berapa bagus. Pemain muda pula tu, Asnawi masa tu umur 19 tu, 18 ke 19 semua menggunakan pemain muda. Dan sekarang ni Indonesia dalam tahap yang terbagus ya, ranking yang bagus sekarang ni ya. Jadi aku sedih kan bila bagilah habis masa Piala Dunia nanti, bagi dia habiskan. Kalau nak pecat-pecat, tapi ini Piala Dunia bos. Pergantian pelatih timnas Indonesia dari Shin Tae-yong ke Patrick Kluivert yang dipecat PSSI menyebabkan juru taktik Malaysia memberikan komentar penting. Wartawan sepak bola terpopuler dari benua Eropa yaitu Fabrizio Romano melaporkan bahwa Patrick Kluivert segera dikontrak PSSI selama 2 tahun. Alternatif perpanjangan masa kerja 2 tahun juga akan didapatkan oleh sang calon pelatih bersama timnas Indonesia. Di Jakarta, Ketua Umum PSSI Erick Thohir resmi memecat Coach Shin Tae-yong, Senin siang, 6 Januari 2025. Kemudian, perasaan sebagian besar penggemar timnas Indonesia semakin kacau sebab PSSI memberanikan diri menunjuk Patrick Kluivert sebagai pengganti. Lelaki kelahiran Belanda tersebut tidak memiliki pengalaman melimpah di dunia kepelatihan, sehingga dinilai kurang cocok meneruskan Shin Tae-yong. Usai itu, pelatih anyar timnas Indonesia menurut Presiden PSSI segera tiba di Jakarta pada Minggu, 12 Januari 2025. Situasi merah putih yang akan kembali disibukkan dengan ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia FIFA bulan Maret 2025 tentu terganggu. Hal tersebut disebabkan karena solidaritas dan kepercayaan diri timnas Indonesia telah terbukti di bawah didikan Coach Shin Tae-yong. Apa yang kita lakukan hari ini tidak lain adalah demi kebaikan timnas Indonesia. Tetapi dinamika daripada timnas Indonesia perlu juga menjadi perhatian khusus oleh kami dalam evaluasi. Kita melihat perlunya ada pimpinan yang bisa lebih menerapkan strategi yang disepakati oleh para pemain. Komunikasi yang lebih baik dan implementasi yang lebih baik pula. Papar Erick Thohir, Senin, 6 Januari 2025 tentang pemecatan Shin Tae-yong. Meskipun demikian, namun pelatih berkebangsaan Malaysia yaitu Raja Isa meminta Garuda tetap fokus menatap kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Berdasarkan pergantian kepelatihan dari Shin Tae-yong ke Patrick Kluivert, timnas Indonesia harus bersikap lebih dewasa dan menerima kenyataan. Saya ikuti terus perkembangan isu Shin Tae-yong ini.
Ketika akhirnya Shin Tae-yong dipecat, saya tak begitu kaget lagi, karena bau pemecatan itu memang terus menguat. Tapi show must go on. Semoga timnas Indonesia makin bagus lagi ke depannya. Buku memori indah Shin Tae-yong sudah ditutup. Semua harus mengakui jasa besar dia mengangkat level timnas Indonesia. Tapi tantangan mendatang, paling dekat 4 pertandingan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 sangat penting. Pelatih tak selamanya bertahan di klub yang sama. Meski dia telah banyak memberi prestasi, bahkan hari ini seorang pelatih teken kontrak, besok bisa dipecat. Tapi semua pelatih pasti ingin meninggalkan kesan baik dan prestasi agar karir berikutnya lebih bagus lagi. Kewajiban stakeholder sepak bola Indonesia mulai sekarang terus berdoa dan mendukung timnas Indonesia, apapun hasil dan prestasi yang dicapai nanti. Semoga timnas Indonesia mencatat sejarah tampil di Piala Dunia 2026, Shin Tae-yong bisa diganti. Posisi Erick Thohir sebagai ketum PSSI pun suatu saat digantikan orang lain, tapi timnas Indonesia akan tetap ada selama negara Indonesia kokoh berdiri, tegas Raja Isa, Selasa, 7 Januari 2025. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, akhirnya mengumumkan keputusan penting terkait masa depan tim nasional Indonesia. Setelah melalui serangkaian evaluasi, PSSI resmi memutuskan untuk memecat Shin Tae-yong dari posisi pelatih kepala timnas Indonesia. Keputusan ini diambil menyusul hasil yang dianggap kurang memuaskan dalam berbagai ajang internasional, termasuk penampilan timnas Indonesia di Piala AFF 2024 yang tidak memenuhi ekspektasi banyak pihak. Meskipun Shin Tae-yong membawa timnas Indonesia meraih sejumlah prestasi di bawah kepemimpinannya, seperti lolos ke final Piala AFF 2020 dan tampil lebih baik di kualifikasi Piala Dunia, PSSI merasa bahwa perubahan diperlukan untuk meningkatkan performa tim ke level yang lebih tinggi. Kinerja Shin Tae-yong dan tantangan yang dihadapi. Sejak ditunjuk pada 2020, Shin Tae-yong telah menjadi pelatih dengan filosofi sepak bola yang modern, dengan pendekatan yang lebih agresif dan menyerang. Namun, ketidakmampuan timnas Indonesia untuk meraih gelar juara di ajang besar serta ketidakkonsistenan dalam pertandingan resmi menjadi faktor utama yang memengaruhi keputusan PSSI. Meskipun demikian, PSSI memberikan apresiasi atas dedikasi dan kerja keras Shin Tae-yong dalam meningkatkan kualitas permainan timnas Indonesia. PSSI mengucapkan terima kasih kepada pelatih asal Korea Selatan tersebut atas kontribusinya selama menjabat dan berharap yang terbaik untuk karirnya ke depan. Pengganti Shin Tae-yong, siapa yang akan mengisi posisi pelatih? PSSI kini tengah melakukan evaluasi dan pencarian pelatih baru yang diharapkan dapat membawa timnas Indonesia meraih prestasi yang lebih baik di kancah internasional. PSSI menyatakan bahwa pencarian pelatih baru akan dilakukan dengan cermat, dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti pengalaman, rekam jejak, dan kemampuan untuk mengembangkan potensi pemain muda Indonesia.